Sabda TV. Apa tali Islam yang pertama kali lepas? Artinya ditinggalkan manusia. Yang pertama kali ditinggalkan oleh manusia, kata Rasulullah apa? Hukum. Dan ini sesuai dengan yang Rasulullah kabarkan, Pak. Dimana dari semenjak zaman dulu, banyak negeri-negeri Islam itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggalkan hukum Allah. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Hanya negara Saudi saja yang masih mempraktikkan hukum Islam. Adapun negara-negara Islam yang lainnya, mereka tidak mau. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Rasulullah, yang terakhir kali lepas adalah sholat. Dan hadis ini, Pak, kita ambil faidah bahwa hadis ini merupakan bantahan terhadap kaum Khawarij. Karena orang Khawarij punya keyakinan bahwa setiap hakim, setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Ini akidah Khawarij. Mereka berdalil dengan ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Orang Khawarij memahami ayat ini, Pak, bahwa semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah meyakini tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Dalilnya mana? Dalilnya pertama, di zaman Rasulullah ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Siapa dia? Najasyi. Najasyi pemimpin Habasyah. Masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah menyolatkan tidak dengan sholat gaib. Menyolatkan dengan sholat gaib. Berarti itu menunjukkan Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian para sahabat ketika memahami ayat tadi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Kata Ibnu Abbas, "Laisal kufru huna kama yafhamun, wa innamal kufru alladhi la yanqudu 'anil millah, kufrun duna kufrin." Bukanlah kafir dalam ayat ini, yaitu kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau, yaitu kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya para ulama tidak seperti di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Padahal Khalifah Ma'mun jelas-jelas mempraktekkan, memberlakukan undang-undang Mu'tazilah. Bahkan memaksa para ulama untuk punya keyakinan Mu'tazilah. Meyakini bahwa ya Al-Quran itu makhluk. Dan keyakinan Mu'tazilah yang lainnya. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun bukan berarti, Pak, berhukum dan hukum selain Allah itu tidak wajib. Wajib. Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, dosa dia. Kalau dia punya keyakinan bahwa hukum yang dia buat, yang dia lakukan ini sama dengan hukum Allah, maka para ulama semua sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Atau dia punya keyakinan boleh, gak apa-apa berhukum dan hukum selain Allah, para ulama pun sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Adapun kalau dia meyakini bahwa berhukum dan hukum Allah itu wajib, tapi dia ngikutin hawa nafsu, atau dia ketakutan ya, dari negara adidaya misalnya, kalau dia melakukan menjalankan hukum Allah dia bakalan terjadi macam-macam dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Seperti halnya Najasyi. Najasyi tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena ketakutan.